Halo, ketemu lagi bersama saya Revalino Tobing di YouTube channel saya yang banyak menyampaikan cara-cara tips and tricks ketika kita menjadi seorang pramuwisata. Kali ini saya ingin sharing mengenai bagaimana cara menggunakan gestur tubuh atau body language yang bagus. Kenapa kita harus ada acuan untuk menggunakan gestur atau body language yang bagus? Pertama, tentu saja untuk bisa dirasakan nyaman baik oleh kita ya sebagai guide-nya ataupun juga oleh peserta tur kita, supaya mereka juga nyaman melihat kita, nyaman mendengarkan kita, dan nyaman untuk memperhatikan kita. Ya, yang ketiga adalah bahwa ini juga bisa membuat kita lebih percaya diri. Ya, oke. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam penggunaan body language ataupun gestur. Ya, pertama-tama satu, ya. Ketika kita bertemu dengan peserta tur, ada satu hal yang kadang-kadang kita lakukan menurut kebiasaan kita sebagai orang Indonesia, sebagai orang Timur adalah ketika kita bersalaman. When we say hi, kita mau bilang nice to meet you, senang berkenalan dengan Anda dan lain-lain, adalah kita bersalaman. Bersalaman ini penting. Ini untuk menunjukkan bahwa kita pede. Kita punya rasa percaya diri ya ketika kita berkenalan dengan mereka. Bersalaman yang baik ya, ketika kita bersalaman yang baik ya, bukan terlalu ditekan ataupun hanya sedikit ataupun hanya ujungnya saja kayak orang kurang kayak takut-takut gitu, itu kurang pas, kurang baik. Tetapi bersalaman yang bagus, yang firm ya, sehingga mereka merasa bahwa yes, this is my guide, he is the right one, the right person in the right job. Jadi salaman satu hal yang simple, tetapi ini sangat diperlukan untuk menunjukkan jati diri kita dan juga untuk menunjukkan kebiasaan kita sebagai orang Indonesia. Berkenalan adalah dengan bersalaman. Jadi pertama tadi adalah bersalaman. Ya, yang kedua, ketika kita berbicara, ya, yang kedua nih ya, ketika kita berbicara, posisi kita adalah kita tegak, ya, tegak, tidak kelihatan lemes, tetap dengan senyum, simbol daripada keramat tamahan orang Indonesia, walaupun nggak senyum terus-terusan, ya, tetapi berdiri kita tegak dengan rasa percaya diri tadi. Tunjukkan bahwa kita adalah memang guide yang siap membawa para wisatawan kita ini untuk melihat keindahan negeri ini. Ya, jadi posisi berdiri harus tegak. Ketika kita dalam suasana duduk pun juga, umpama kita di restoran, kita bisa tapi juga tetap tegak. Bukan terlalu tegang, tetapi tegak ya, nggak kelihatan lemas. Tadi senyum juga sekali-sekali perlu. Karena kadang-kadang karena tegang kita jadi nggak senyum. Justru orang asing ya, orang-orang barat sana, dia suka datang ke Indonesia karena salah satunya adalah keramat tamahan kita. Jadi posisi berdiri ataupun duduk yang tegap dengan tetap menunjukkan senyum keramat tamahan kita. Ya. Yang ketiga adalah ketika kita berbicara dengan wisatawan kita, ada yang namanya eye contact. Ketika berbicara, kita tetap perlu memperhatikan para wisatawan kita.
Satu persatu kita bisa lihat mereka. Kita lihat dari banyaknya peserta kita. Kalau posisi kita ada di dalam bus, ya kita berdiri di depan, tentu saja kita menghadap kepada para wisatawan, kita bisa melihat satu persatu. Sampai belakang, ataupun kalau kita bercerita, paling nggak setengah daripada urutan mereka dari depan, itu bisa kita pandang atau kita berikan eye contact kita kepada mereka. Tetapi kalau kita sedang di onsite, sedang di lapangan, ya kita bisa melihat mereka satu persatu. Berikan kesempatan kepada setiap para peserta untuk kita berikan eye contact kita satu persatu. Jangan terlalu lama, ya, atau jangan karena kita lagi serius kepada satu orang dan kemudian kita hanya bercerita kepada dia saja. Itu akan membuat peserta yang lain merasa kok hanya dia saja yang diperhatikan. Jadi kita perlu memberikan mereka pandangan satu persatu sehingga semua merasa diperhatikan. Teman-teman, eye contact juga merupakan salah satu bagian daripada hospitality. Ya, karena semua peserta tour they have to get the equal treatment. Mereka harus mendapatkan pelayanan yang sama. Cerita yang kita sampaikan harus dapat didengarkan oleh mereka semua. Mereka akan merasakan kehangatan kita sebagai pemandu wisata karena kita memperhatikan mereka semua, bukan hanya orang per orang saja, tetapi keseluruhan grup rombongan kita berikan informasi dengan baik. Jadi ketika berbicara juga silakan berbicara dengan satu orang pertama, ya, kemudian kita bergeser sekian detik bergeser, sekian detik bergeser, dan tidak hanya fokus kepada satu orang saja, tetapi semuanya. Kecuali kalau memang ada yang sedang bertanya, kita bisa memberikan jawaban kepada orang tersebut. Kita bisa kasih fokus jawaban kepada orang tersebut. Atau ketika ada yang bertanya, ya, kalau suaranya kebetulan pelan, nggak terdengar, kalau rombongan kita agak besar, ya, atau mungkin di dalam bus yang bertanya duduk di depan, mungkin yang belakang nggak dengar, ya, yang baik adalah kembali kita ulangi pertanyaan mereka supaya yang lain tahu, supaya yang lain tidak memberikan pertanyaan yang sama. So bisa diberikan contoh seperti, well, thank you so much for question. Then kita lanjut lagi, well, ladies and gentlemen, we got a good question here asking about this statue. Jadi akan lebih jelas bahwa pertanyaannya apa, sehingga kita memberikan jawaban dan menerangkan sekaligus. Ya, ini gunanya eye contact tadi. Yang keempat, kita bisa lihat posisi berdiri kita. Posisi berdiri kita kalau kita di dalam bus, ya. Posisi berdiri tadi tegak, tentu saja dengan tetap memperhatikan keamanan dan kenyamanan. Jangan sampai nanti kita berdiri terlalu tegak terus, and then kemudian busnya ngerem mendadak dan lain-lain. Jadi kita posisi berdiri harus kaki seperti kuda-kuda, ya, untuk menjaga kemungkinan busnya ngerem atau busnya maju ngegas, kita nggak akan goyang, dan tangan boleh pegangan. Satu megang mikrofon, yang satu bisa pegang kepada kompartemen bus, atau kalau di jok biasanya bangku depan juga kosong, kita bisa berdiri di situ, ya, atau di depan bangku deretan paling depan yang sebelah kiri boleh juga, tergantung bagaimana nyamannya. Dan untuk memastikan bahwa semua peserta bisa melihat kita. Itu kalau di dalam bus. Sementara kalau kita di lapangan, ya, selalu memposisikan diri kita membelakangi objek dan para peserta menghadap ke objek.
Kita bisa berdiri dengan posisi di mana kita bisa membuat formasi mereka ukuran setengah melingkar untuk memastikan bahwa mereka melihat dan mendengarkan apa yang kita ceritakan dan kita sampaikan. Kita nggak perlu melihat ke belakang karena memang kita sudah tahu apa yang akan kita ceritakan, dan ini juga akan membuat mereka semakin yakin bahwa yes, my guide know everything about this program, about the tour in our itinerary. Ya, jadi posisi berdiri kita. Bagaimana kalau ada peserta yang mulai bergerak, umpama dia karena nggak kebagian berdiri sehingga dia ada di belakang kita. Kita bisa bergeser pelan untuk memastikan supaya dia bisa melihat kita dengan jelas. Makanya teman-teman juga perlu diatur untuk volume suaranya. Ketika di bus memang kita menggunakan mikrofon sehingga pelan saja itu speaker suara bisa sampai belakang. Tetapi ketika kita di lapangan, apalagi kalau kebetulan banyak orang, ya berarti volume kita harus agak sedikit ditingkatkan supaya semuanya bisa mendengar dengan baik. Oke, dan yang kelima, ya kita bisa menggunakan gerakan tangan. Ini juga membuat kita pede. Gerakan tangan itu membuat mereka mengikuti arah pergerakan kita. Pergerakan tangan juga tetap diatur, disesuaikan. Bukan pergerakan tangan, wah ladies and gentlemen sampai naik ke atas-atas kayak gini, enggak juga. Tetapi pergerakan tangan yang sesuai. Umpama ketika kita bercerita ke satu, kedua, ketiga, keempat dan lain-lain, itu bisa. Itu membuat mereka akan mengikuti kita. Mereka akan memperhatikan kita. Jadi bukan berarti harus diam saja, tegak. Ya kan tadi saya bilang tegak terus tegak, diam, nggak ada gerakan sama sekali, kan kita bukan patung. Ya, jadi silakan gunakan pergerakan tangan yang cocok. Ya kalau mau menunjukkan benda, menunjukkan suatu cerita, silakan ditunjukkan. Ingat kalau memang ada aturannya di tempat tersebut tidak boleh disentuh, so jangan kita mencontohkan untuk menyentuh. Tetapi kita bisa tunjukkan this one, well ladies and gentlemen, this is what I mean with the bla 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 segala macam, silakan. Tetapi kita bisa tunjukkan dengan gerakan tangan. Artinya bukan okay, that one about the hand style kayak gitu. Sementara kita nggak tunjukkan, orang nggak paham. Itu yang namanya perlu dengan adanya gerakan tangan. Termasuk di bus, kalau kita mau bilang, well ladies and gentlemen, look at on your right side. Kalau kita nggak ada gerakan tangan, hanya look at on your right side, dia nggak akan ngikutin, dia nggak akan lihat ke kanan. Tetapi kalau kamu dengan gunakan tunjukkan tanganmu, well look at that one on your right side. See over there on the left side, just like 11 o'clock, you can have a look right there. There is ada gerakan tangan, ada gestur tubuh kita yang kita pergunakan yang membuat mereka akan mengikuti sesuai dengan arah yang kita tunjukkan. Ya, jadi tadi sudah 5 dan yang keenam, perhatikan ya gerakan tadi. Selain daripada gerakan tangan, ada body language juga. Kadang-kadang ada yang nervous orang dan gerakannya kayak orang kepanasan, goyang-goyang seperti ondel-ondel dan lain-lain. Ataupun juga kadang-kadang dia tanpa sengaja dia megang pulpen dan well ladies and gentlemen, bla 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 segala macam. Ini juga termasuk mengganggu konsentrasi peserta yang mendengarkan kita. Ataupun juga kita guidingnya ngomongnya sambil ngelihat ke bawah, atau ngomong bukan memperhatikan peserta kita, malah ngadep ke atas dan lain-lain. Ini juga kurang baik. Jadi tadi baik gerakan tangan maupun gerakan badan kita perlu diperhatikan.
Nah, jadi tadi ada beberapa hal yang saya sampaikan mengenai gestur tubuh. Kembali lagi saya ingatkan, ada pertama bersalaman. Bagaimana bersalaman? Kita salaman yang baik. Ya, kita bisa ingatkan mereka kok. Kalau memang mereka tidak terbiasa, kadang-kadang mereka akan salam kita dengan tangan kiri. So kita bisa peringatkan kepada mereka, bukan peringatkan, kita bisa sampaikan kepada mereka bahwa di Indonesia kita bersalaman dengan tangan kanan. Yang kedua tadi, posisi berdiri kita tegak, ya, dan tidak meninggalkan senyum sebagai simbol keramah-tamahan kita orang Indonesia. Yang ketiga tadi ada eye contact, perhatikan tamu kita, perhatikan para wisatawan kita satu persatu, ya, tidak hanya fokus kepada satu orang atau dua orang saja, tetapi semua orang harus bisa merasakan mereka diperhatikan oleh pramu wisatanya atau oleh guide-nya. Ya, yang keempat posisi berdiri tadi. Ya, posisi berdiri harus disampaikan bahwa kita membelakangi objek dan para peserta adalah menghadap ke objek. Ya, dan kelima tadi gerakan tangan. Tadi perlu adanya gerakan tangan, tetapi tidak membuat mereka menjadi hilang konsentrasi. Dan yang terakhir adalah perhatikan gerakan badan kita. Ya, jadi teman-teman, itu tadi tips and tricks untuk gestur tubuh ataupun gerakan tubuh kita ketika kita memandu wisatawan. Oke, ada beberapa video saya yang bisa dilihat di YouTube channel saya. Silakan, jangan lupa kalau suka silakan di like, di subscribe, dan di share dengan teman-temannya. Oke, salam pariwisata, ya, keep clean, health and safety. Terima kasih.